Halo guys, perkenalkan nama saya Anggia Silviana dengan NIM 240221310. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistematika karya tulis ilmiah secara kompresif. Nah, sistematika ini dibagi menjadi banyak. Yang pertama pengertian makalah, yang kedua struktur penulisan, yang ketiga pengertian artikel, yang keempat struktur penulisan artikel, dan yang terakhir perbedaan makalah. Yang pertama pengertian makalah. Nah, makalah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian atau pembahasan mengenai suatu masalah tertentu yang disajikan secara sistematis dan logis. Makalah sering digunakan dalam dunia akademik dan penelitian ilmiah dan biasanya disusun dengan struktur yang konsisten, termasuk judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Nah, makalah dapat berupa karya asli, karya ulas, atau karya kritik. Nah, selanjutnya struktur penulisan makalah. Yang pertama bagian awal. Bagian awal itu terdapat judul. Judul bagian pertama dari makalah dan yang bertanggung jawab untuk memberikan identitas kepada makalah. Judul juga harus singkat, jelas, dan deskriptif dan harus mencerminkan topik atau masalah yang akan dibahas dalam makalah. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar ini seperti gambaran umum yang mencapai pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kata pengantar. Terdapat alasan yang dan tujuan yang ditulis secara ringkas, juga ucapan-ucapan terima kasih. Yang ketiga, daftar isi. Nah, dalam daftar isi ini menggambarkan keseluruhan isi laporan pada halaman jelas, bagian bab, subbab, halaman, lampiran, tabel, gambar lain-lain yang berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari topik. Dan yang keempat, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang dari fenomena atau informasi yang dikaji, seperti rumusan masalah, tujuan manfaat, dan metode penyusunan makalah. Yang bagian 2 yaitu bagian isi. Nah, bagian isi ini yang pertama ada kajian teori. Nah, kajian teori ini membuat tentang teori yang berkaitan dengan makalah yang dibahas, menambah kutipan pendapat ahli sebagai pendukung teori, dan pendapat penulis terkait masalah yang akan kita kaji. Selanjutnya, pembahasan. Nah, pada halaman ini berisi pembahasan mengenai makalah yang didasarkan pada teori. Pembahasan berbentuk analisis, uraian, atau deskripsi. Dan yang ketiga yaitu bagian penutup. Bagian penutup ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang memuat hasil penaksiran atau pemaknaan terhadap masalah yang diteliti. Simpulan bukan rangkuman, melainkan jawaban yang mendasar atas permasalahan. Yang kedua, saran. Saran itu merupakan bentuk tidak lanjut dari hasil penelitian yang dibahas, ditunjukkan pada pembuat kebijakan, penggunaan, maupun atau penulis makalah selanjutnya. Yang ketiga, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi sumber-sumber yang dipakai sebagai acuan dari pokok permasalahan yang dibahas. Sumber dapat berupa buku, majalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Nah, yang terakhir lampiran jika ada. Nah, lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah. Nah, selanjutnya yaitu pengertian artikel. Nah, artikel ini suatu jenis tulisan yang ditulis oleh seorang ahli atau penulis yang berpengalaman tentang topik tertentu. Nah, artikel ini biasanya ditulis untuk publikasi seperti koran. Artikel juga dapat berupa esai, pendapat, atau deskripsi dan dapat berbeda dalam panjang gaya dan nada. Contohnya argumen atau ide penulisan. Selanjutnya yaitu struktur penulisan artikel, di mana pernyataan pendapat atau tesis bagian awal dari artikel yaitu
pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dan isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi kemudian. Nah, bagian ini berisi bagian isi dari artikel, yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel membuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang mencoba dan dikupas secara faktual dan informatif. Yang ketiga, pernyataan ulang atau bagian akhir. Bagian penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan makalah dan artikel. Perbedaan utama antara artikel dan makalah adalah panjang dan kompleksitas. Artikel biasanya lebih pendek dan lebih fokus daripada makalah, dan ditulis untuk publikasi seperti majalah, koran, situs web. Nah, makalah di sisi lain biasanya lebih panjang dan lebih kompleks daripada artikel dan ditulis untuk publikasi akademis. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara artikel dan makalah adalah panjang, kompleksitas, dan tujuan mereka. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.